produk dia bisa betul-betul terhandle oleh kawan kita ini. Makanya nanti kita minta di masing-masing kawan-kawan kita itu menyandingkan lambang IPCN itu dengan lambang mereka, perusahaan mereka. Maksudnya mungkin buat stiker gitu di mobil atau apa? Stiker itu. Jadi inilah kita akan jaminkan. Dan ini juga yang akan kita nanti sampaikan kepada aparat-aparat yang berkaitan dengan masalah logistik ini ya, supaya kita mendapat sedikit perhatian lah dari mereka. Walaupun tidak langsung ya, kita ikut membangun perekonomian negara lah. Jangan salah nih. Mari kita duduk dengan mereka, siapa kita, apa kontribusi kita kepada negara ini. Ya dengan berbisnis ini saja kita bisa mempekerjakan orang sampai 400 orang. Iya. Kontribusinya udah luar biasa ya. Jadi kita ini harusnya bukan dimangsa, harus dilindungi harusnya. Ini statement resmi nih ya. Jadi ini request. Jadi kita sangat tujuan daripada pemimpin kita ini, karena mereka memimpin ini kan juga sekalian beramal juga. Bagaimana orang yang tidak miskin dientaskannya jadi tidak miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Waalaikumsalam. Semangat. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa ketemu kembali di Naira Studio Podcasting. Sudah kami informasikan juga kayaknya kemarin ya di flyer kita di media sosial di Naira Studio Podcasting. Kita hari ini live dan mengundang narasumber dari beberapa wilayah ya, dari Banjar ya, dari Aceh dan dari Sumatera Barat. Sumatera Barat itu Sumatera Riau ya Pak ya? Riau. Lama Riau ya. Ya tapi nggak apa-apa, itu cuma basa-basi kami aja yang nggak basa. Ya kebetulan memang pada bulan Mei ini beberapa asosiasi di Indonesia itu melakukan munas ya, atau pemilihan ketua umum baru. Dan kebetulan di segmen jasa pengiriman kemarin tuh ada 2 asosiasi. Satu lagi yang satu itu yang warna biru, yang sekarang ini yang warna hijau ya. Benar ya? Ya, memang tanggal dan bulannya itu agak mirip-mirip berdekatan. Tapi yang jelas agak berbeda di segmen kali ini, dan memang di munasnya IPCN ini kita tidak katakan sebagai munas tapi munaslup ya. Apa yang lup ini ya, yang luar biasa. Pastinya yang jelas ada sesuatu. Nah sebelum itu kita nanti akan cari tahu informasi lebih dalam tentang kenapa munaslup. Kami hadirkan beberapa narasumber kita, ada Pak Toto dari Maharani Logistik. Assalamualaikum Pak Toto. Waalaikumsalam. Kayaknya kedinginan aja ya, sudah berlipat. Biar kelihatan gagah. Juga ada Pak Aprijal. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Masya Allah. Oke, dan di sebelah kita tokoh yang sudah tidak asing lagi. Ada Bapak Iskandar Zulkarnain dari Sinek. Itu dari Pak Aprijal belum disebutin laris kargonya ya? Udah mau saya ingatin juga. Jelas juga ini. Baik, terima kasih sudah hadir di Naira Studio Podcasting. Yang jelas memang kehadiran beliau-beliau ini di Naira Studio Podcasting juga semacam bentuk declare ya, pernyataan resmi bahwa pasca Munaslup kemarin, tepatnya tanggal 24 Mei 2025 di Tangerang. Hotelnya apa namanya, Pak Toto? Hotel De Prima. Tangerang. Nah, Hotel De Prima menjadi saksi bisu di situ pelaksanaan Munaslup ya. Dan harusnya sih munasnya IPCN itu di akhir tahun ini ya, Desember 2025. Tapi karena satu dan lain hal, nanti kita korek-korek, kita spill apa sih sebenarnya penyebabnya kenapa harus Munaslup. Kayaknya itu penting juga ya, untuk flashback ke belakang, dan ini juga menjadi semacam pembelajaran lah berorganisasi ya. Tanpa berpanjang lebar, kami langsung pertanyakan kepada Pak Toto sebagai salah satu penggagas ya, si hijau penggagas kenapa Munaslup diadakan gitu kan. Karena kalau kita melihat di grup internal ya, di teman-teman IPCN, bahwa yang aktif mendiskusikan dan mengagendakan ini adalah dari DPD Aceh ya. Benar ya? Udah terbentuk Aceh belum? Atau Aceh Sumut ya? Aceh Sumut ya. Sumut ya. Nah, ini kita pengen tahu juga asal muasalnya itu kenapa gitu loh. Langsung dijawab aja. Iya, silakan. Oke.
Terima kasih Pak Host ya. Jadi dasar pemikirannya kenapa harus munaslup itu dari peristiwa mundurnya Ketua Umum dan seluruh pengurus BPP IPCN, Badan Pengurus Partai IPCN itu pada bulan Mei 2024 di Hotel Mirah Bogor pada acara Silatnas. Oh, setahun yang lalu ya? Setahun yang lalu. Kurang lebih ya? Setahun yang lalu. Setahun yang lalu kebetulan saya juga hadir pada agenda acara itu dan ada statement dari Ketua Umum dan seluruh pengurus BPP menyatakan diri untuk mundur dari kepengurusan dan sempat vakum kita selama beberapa bulan. Ya memang logis ya, dinamika berorganisasi kadang hal-hal seperti itu gitu ya. Ya alhamdulillah sih nggak pernah sampai gontok-gontokan seperti organisasi lain. Tapi menyikapi itu saya yang prihatin dan ingin IPCN ini berlanjut di mana ideologinya yang sangat bagus, yaitu IPCN berjaya di negeri sendiri. Saya berusaha dengan beberapa teman-teman dengan Pak Afrizal untuk melahirkan munaslup karena sesuai dengan ADART itu untuk menyelamatkan organisasi ini tidak bisa dengan munas lagi tapi dengan munaslup karena mundurnya Ketua Umum itu dan BPP itu adalah peristiwa luar biasa. Satu paket malahan ya? Satu paket, satu paket. Jadi bisa dikatakan hampir 1 tahun kita status quo dengan berbagai upaya yang kita galang. Alhamdulillah akhirnya bisa kita laksanakan munaslup itu di Hotel De Prima Tangerang pada tanggal 25 Mei 2025. Tapi pada prinsipnya di situ bahwa ini memang proses yang nggak direncanakan ya munaslupnya sendiri, atau memang sudah direncanakan lobby dan baru kemudian terlaksana pada bulan Mei ini? Sudah. Jadi prosesnya ya tidak mudah dan tidak karena perbedaan persepsi terhadap menyikapi peristiwa itu kan nggak sama nih. Ya kan? Jadi kita harus melobi dulu ke beberapa, intinya jangan sampai terjadi gesekan gitu ya. Gesekan karena ada perbedaan visi misi di antara anggota ya. Kalau saya secara pribadi menganggap itu ya wajar lah ya dinamika suatu organisasi. Yang pada prinsipnya ketika kita sudah bisa menyamakan visi dan misi, kita sepakati melalui proses yang cukup panjang dan pelik, akhirnya ya kita bisa laksanakan munas pada 25 Mei. Munaslup ya? Kemarin, munaslup ya. Oke. Walaupun sempat terjadi perbedaan mazhab ya terkait apakah harus disebut munas kedua atau munaslup ya? Ya kita sesuaikan saja dengan ADART kan. Nah kalau ngelihat ini kebetulan Pak Iskandar nggak hadir pada saat itu ya, berhalangan ya, karena 1 dan 2 hal ya. Tiga. Kira-kira dari Ketua Umum, lupa saya yang bilang kemarin dipesan ucapkan selamat kepada Ketua Umum IPCN tahun 2025 sampai munas gitu ya, kurang munas kedua ya. Ya. Bahasanya begitu ya, benar ya Pak ya? Iya. Diterima Pak ucapannya dulu. Iya, terima kasih. Iya. Nah, melihat Bapak kan terlibat langsung nih dalam aktivitas munaslup kemarin dan bisa dibilang ujuk-ujuk bersedia gitu kan untuk mengambil keputusan ini. Melihat dinamika mekanisme kepengurusan ini kan sudah tahun periode kedua ya, hampir ya. Apa yang unik di kepengurusan yang lama dan apa planning yang akan dibuat di kepengurusan yang baru? Melihat dinamika kemarin lah gitu kan. Ya, sebetulnya seperti organisasi-organisasi yang lain, itu banyak juga yang unik, ada juga yang antik. Jadi memang itu diperlukan memang suatu koordinasi memang yang utuh ya, kemudian komunikasi yang smart lah untuk mengatasi seperti ini. Bagi saya sebetulnya ini hal-hal yang normal-normal saja begitu. Cuman ini ada sesuatu yang saya lihat yang belum tersampaikan dari pengurus. Kemudian ada sesuatu yang belum secara clear ditangkap oleh anggota, sehingga terjadi saya lihat ketidaksinkronan. Nah, dengan terjadinya itu saya lihat ini aset yang sangat
ini ya, sangat Luar biasa ya. luar biasa. Ini suatu, kalau kita lihat filosofis orang kita ya, filosofis Sapulidi itu, ini jangan sampai ini bercerai-berai yang sudah kita ikat di dalam satu ikatan ini. Sebetulnya saya melihatnya itu, akhirnya saya mau dengan kelebihan dan kekurangan yang ada ini, ya karena ingin juga berkontribusi lah sedikit dengan, ya karena kita kan sudah umurnya sudah cukup senior juga nih Pak, udah lama lah. Maka kita minta, kita ingin mengkontribusikan diri kita setidak-tidaknya sampai Munas yang akan datang ini. Itulah sebetulnya yang membuat saya bersedia gitu. Kalau dilihat dari sisi ya orang-orang baik negara kita, itu semua kan pinginnya itu sudah regenerasi. Jadi bagi kita yang sudah sepuh ini cukup sebagai advisor saja, sebagai penasihat. Tapi dalam kondisi yang seperti ini, kita harus menyelamatkan IPCN dan BCN harus jalan. Ya dengan segala kelebihan dan kekurangan saya berani menyanggupi ya. Itu baik. Oke. Kalau dari Pak Toto sendiri sebagai bendahara umum kan sekarang diangkat. Sebenarnya apa yang melandasi kayaknya kesannya ngotot ini Munaslup harus dibuat, Munaslup harus dibuat. Itu kita teman-teman juga mungkin harus tahu kan, kepo juga kenapa gitu loh. Ya pada dasarnya seperti yang saya sampaikan tadi di awal, kita kan ingin IPCN ini keluar dari status quo kan, tanpa tindakan penyelamatan organisasi, pasti ini akan berlarut dan bisa jangan-jangan jadi bubar. Sementara secara ideologi kan memang sudah cukup baik kan, cuma mungkin ada perbedaan persepsi aja. Kan kita sudah menyamakan ideologinya sama, visi misinya sama, tapi tinggal menyamakan persepsi saja. Karena memang dalam menjalankan organisasi ini memang dibutuhkan apa ya? Menurut saya memang kemampuan berkorban ya, terus kelapangan dada untuk menyikapi berbagai perbedaan pandangan, itu udah pasti kan. Bahkan sampai digadang-gadang katanya Pak Toto pengen menyalonkan diri gitu kan kemarin kan. Ini untuk menepis sisi itu apa kira-kira statementnya mungkin? Silakan. Ini agak sensitif ini. Ya. Karena masalah ambisi. Memang saya kebetulan saya di Munas 2021 itu mencalonkan diri menjadi ketua umum waktu kita Munas di Lombok itu. Tapi bukan berarti terus saya melakukan penyelamatan organisasi ini untuk memenuhi ambisi itu, gitu kan. Ya kalau memang saya ingin seperti itu, pasti cara yang lain yang saya pergunakan kan gitu ya. Pengalaman saya di organisasi, tentunya saya punyalah trik-triknya bagaimana bisa saya ambil alih ini. Tapi kan itu nggak saya lakukan. Baik. Oke, mau masuk ke kopi break. Baik. Dari penasehat nih, sudah berapa lama bergabung di dunia logistik? Nah, kemudian apa perubahan terbesar yang Anda lihat sejak bergabung atau terjun ke industri ini? Apanya sudah ada banyak yang berubah nih ya? Saya ingat di Rakernas pertama itu kan Sumut itu sebagai contoh sebenarnya. Jadi untuk daerah-daerah lain. Jadi saya bergabung dengan IPCN ini sudah kurang lebih 8 tahun. Iya. Ya, 8 tahun. Benar, masuk 8 tahun. Masuk 8 tahun. Di awal-awal itu saya sangat antusias untuk bergabung dengan IPCN ini karena semangatnya luar biasa. Berjaya di negeri sendiri. Itu kalau dengar slogan itu langsung kita merinding. Naik darah militer ya? Darah militer. Walaupun kita nggak militer. Terus yang kedua, kalau saya kan udah termasuk sama Pak Ketua Umum yang sekarang satu generasi, generasi kolonial. Saya lihat most of IPCN members waktu itu adalah anak-anak milenial. Jadi walaupun kami tua, semangatnya jadi tambah muda waktu itu. Makanya waktu itu diangkat sama-sama jadi penasehat ya? Jadi penasehat. Dan waktu itu nggak ada saingan, saya harus jadi ketuanya waktu itu. Karena paling tua. Biar yang lain-lain yang gejolaknya bisa diredam. Selama bergabung dengan IPCN ini yang saya rasakan adalah yang jelas, yang utama adalah network saya secara otomatis, secara domestik sudah terkoneksi. Karena girah semangat members IPCN itu kayaknya satu waktu itu. Makanya di waktu masa kepakuman kemarin sangat disayangkan sebenarnya itu terhenti, terlepas dengan alasan apapun itu. Dan
terima kasih Pak Toto dan kawan-kawan. Pak Toto salah satu inisiator untuk buat ini. Terbitlah Munaslup dan ketersediaan Abang Anda Rizal untuk jadi ketua Munas. Insya Allah berjaya diri sendiri akan terwujud begitu Pak. Baik. Oke, sangat menarik sekali ya. Pesan saya. Oke, kalau dari Pak Aprijal sendiri, tadi kayaknya sudah sempat dijawab ya terkait dengan apa hal yang membuat akhirnya Pak Aprijal mengambil keputusan bersedia gitu loh. Mungkin perlu ditegaskan lagi nih ke teman-teman sahabat podcaster di luar sana yang lihat acara ini, hal yang paling mendasar selain tadi yang disebutkan. Ya sebetulnya ini kan satu kerja ya, satu kerja yang sangat mulia ya dari kita ini. Karena kita sebetulnya memang banyak orang ya, termasuk juga anggota kita sendiri, itu belum paham betul pekerjaan yang mulia ini gitu. Sebetulnya kita ini kan membantu masyarakat ya dalam bagaimana mendelivery barang-barang mereka, terutama UMKM. Nah, untuk supaya bisa mendapatkan harga kirim, harga transport yang murah, yang terjangkau, sehingga produk-produk mereka itu, hasil-hasil mereka itu bisa bersaing di tempat lain. Itu bisa divalidasi ya Pak ya? Bisa divalidasi. Oke. Jadi misalnya selama ini ya kita diproduksi dari kawan-kawan di Medan ini kan rata-rata produk pertanian ya, kebunan. Kita angkut ke Jakarta, sehingga nilai jualnya itu bisa bersaing dengan produk yang datang dari Jawa itu sendiri yang lebih dekat dari YB. Nah ini sebetulnya yang menjadi kita lihat ini pekerjaan mulia loh ini. Sehingga kita maju itu bersama dengan masyarakat gitu. Kenapa tidak gitu? Nah kita himpunlah anggota kita ini semua sehingga kita bisa mendeliver barang-barang ini sesuai dengan visi kita, bisa memang ke seluruh Nusantara. Kita tidak bisa sebagai pengusaha-pengusaha kecil ya, nggak bisa seperti pengusaha-pengusaha besar konglomerat itu. Kita tidak bisa mendirikan cabang di Papua. Tapi dengan ikatan IPCN ini, kita begitu kita berbisnis, kita sudah punya cabang di Papua, kita ada punya cabang di Nusa Tenggara Timur, kita sudah bisa di Bali, di segala macam itu. Otomatis ya. Makanya ikon simbolnya itu gambar semut ya. Ya, jadi makanya tinggal bagaimana kita nanti berupaya keras ya. Memberikan pengetahuan, memberikan membuat bagaimana manage yang lebih bagus daripada ini. Agak lebih dekat ke kamera, ke mikrofon Pak. Iya, biar suaranya lebih jelas. Jadi pekerjaan mulia ini itu menantang kita ya. Ya sesuai dengan agama saya lah ya. Manusia yang baik itu adalah membuat yang bermanfaat bagi orang lain gitu. Apa ada hadisnya itu Pak Ustadz? Anfa'unas? Pak Hos lebih paham. Mungkin lebih paham. Baik. Ada lagi mungkin yang mau ditambahkan? Ya jadi itu nanti mungkin saya berharap juga nanti dengan adanya pengurus baru ini kita bentuk bidang-bidang sehingga nanti keberadaan kita ini itu betul diketahui oleh pemerintah. Diketahui oleh masyarakat, sehingga mereka memberikan kemudahan juga bagi kita, bukan kita meminta kemudahan di luar daripada aturan, tapi memberikan kemudahan kepada kita. Baik. Oke, nanti kita bahas itu lebih panjang lagi. Mungkin operator boleh ditampilkan ke layar tentang komposisi pengurus sekarang yang baru supaya bisa terbaca mungkin. Ini kopi beneran ya Pak Hos? Iya, kopi. Boleh diminum? Boleh, silakan. Oke. Di situ ada nama Sekjen ya. Kemudian juga Wakil Ketua Umum Bapak Eka Hendrawan. Bambang Hendrawan. Union
Kargo ya. Union Kargo atau Union Logistik? Union. Union aja Kargo ya. Baik. Nah, kita kembali ke pembicaraan kita terkait tema kita tadi, wajah baru IPCN. Apa yang baru nih gitu? Dari wajah baru IPCN dan semangat barunya apa gitu loh. Ya, jadi yang baru itu pertama-tama itu memang semangatnya. Karena yang ikut sekarang ini itu mereka memang yang artinya sudah lulus daripada ujian ya dan seleksi. Dan mereka memang orang-orang yang mempunyai semangat baru. Masya Allah. Dan ke depan itu memang seperti biasalah satu organisasi. Kadang-kadang kita punya planning, atau punya program. Kadang-kadang memang sulit untuk dijalankan, mungkin direalisasikan karena ada hal-hal yang memang tidak semulus yang kita planningkan itu. Tapi dengan kepengurusan baru ini orang-orang yang betul-betul komit lah untuk bisa menjalankan planning-planning yang dibuat itu. Tujuan utama kita sesuai dengan visi kita kan untuk berjaya. Iya. Kalau untuk berjaya itu apa sih yang harus dilakukan gitu? Tentu seperti yang ya petunjuk dari agama kita juga, kita harus punya minimum itu 3 I-nya itu. Ada iman, ada ilmu, ada ikhtiar. Beriman saja tidak berilmu, apalagi tidak ada ikhtiar, tidak akan menjadi. Karena itu ya? Satu ilmu dalam rangkaian ilmu proses itu antara inputnya benar dulu nih, keyakinan kita bahwa ini kita sudah berada di track yang benar, pekerjaan kita nih halalan yang taiban misalnya, kemudian kita ada ilmunya, baik ilmunya dari sisi ilmu dunia dan ilmu agama, ilmu sosial, politik, budaya dan segala macam itu kita masukkan dalam itu, baru kita berupaya keras semaksimal mungkin yang kita lakukan, semua kita melakukan itu. Itulah seperti lambang IPCN itu sendiri. Iya. Itu yang membuat lambang itu filosofisnya luar biasa ya. Luar biasa itu. Itu barangkali dia bisa saja sholat melakukan sholat istiqorah juga. Nanti kita pastikan dulu. Jadi inilah semangat yang kita buat yang baru nih. Kita kan udah bicara semua. Kalau pada prinsipnya kita ada dengan pengurus yang baru ini itu memang satu tekad lah gitu. Bagaimana kita dengan ilmu yang kita pernah dapat, dengan pengetahuan yang kita punya, kita bangkitkan ini kawan-kawan ini semua ini bisa aja. Pokoknya pelatihan apapun bisa kita lakukan karena kita sudah inventarisasi. Kita ini hebat loh Pak. Karena walaupun kita pengusaha logistik, tapi kita disiplin ilmunya beda-beda lah. Ada ahli ekonomi, ada ahli hukum, ada ahli dari IT ya, IT dan segala macam itu. Dan kita semua sudah, karena nampaknya kita belum terekspos keluar, seolah apa sih anggota IPCN? Kalau soal teknologi dan segala macam, sebutlah apa yang hebat di Indonesia ini gitu. Sebut saja. Misalnya mau kita bilang ya ada yang paling besar pengelola logistik sini. Tak kalah loh Pak. Kita jangan salah. Banyak loh di antara pengusaha logistik yang S3 loh. Saya yang ya nampak yang bodoh-bodoh seperti ini, saya juga S2 loh sekolah saya. Iya betul. Jadi dan punya pengalaman bukan hanya di logistik. Jadi saya harapkan dengan kemampuan yang ada yang kita lihat ini, itu bisa mewujudkan berjaya negeri sendiri. Bisa berkolaborasi ya. Kalau enggak kita akan mati. Semua disiplin ilmu masuk. Akan mati tenggelam dengan para pemodal besar ini. Oke, baik. Bisa ditangkap kalau begitu kesimpulannya. Ini udah ngarah-ngarah ke sebelah sana nih nampaknya. Tapi memang kalau boleh jujur, saya pribadi ketika masuk di IPCN dan kemudian mengikuti Munas di Lombok kemarin ya 2021. Dan saya bandingkan dengan Munas yang kemarin, yang di sebelah. Kompetitor di sebelah. Kita melihat luar biasa akomodir, kemudian juga persiapan tamu-tamu yang datang. Itu bisa dibilang untuk organisasi yang baru seumur 1 tahun bisa levelnya melebihi malah kan saya katakan dalam persiapannya ya.
Kalau orang anak muda sekarang bilang jujurlinya seperti itu. Apa kira-kira yang ditambahkan dari bendahara umum ini terkait dengan apa yang baru di PCN? Yang pasti yang baru, pengurusnya baru. Karena ketuanya baru. Ya mungkin akan lahir ide-ide baru yang pada prinsipnya akan membawa IPCN pada tujuannya. Ya mungkin terasa seperti belum konkret karena memang seperti yang saya sampaikan di awal berdasarkan pasal 20 ayat 3 dari anggaran dasar IPCN ini kita kan melakukan hal yang luar biasa untuk penyelamatan organisasi. Sementara itu dan disepakati di awal bahwa program kerja itu akan kita susun yang konkretnya nanti pada rapat kerja nasional yang insya Allah akan diadakan pada akhir tahun ini. Baik. Sudah buat perencanaan ini kira-kira? Sudah pasti. Sudah pasti ya. Karena kita memang sudah melakukan berbagai meeting-meeting untuk membahas program kerja ke depannya. Baik. Yang program kerja 100 hari lagi saya dengar ya. 100 hari. Masya Allah. Ngalahin presiden yang sekarang kelihatannya. Baik, kita menyapa sahabat podcaster juga member IPCN di luar sana. Semangat pagi juga. Ada nggak sih kira-kira komentar di Facebook, pengen kita lihat juga, mana tahu ya kan, ada aspirasi. Ini harus di zoom nih kalau begini nih. Ada Yusuf katanya mantap, kemudian juga ada siapa ya itu? Ada nggak kebaca sih. Oke, ada Ronald, siapa sih? Ada Arif Bahtiar. Abu Yazid, Masya Allah. Ini abu-abu nih agak-agak serem gitu nih. Kelasnya beda. IPCN berjaya di negeri sendiri gitu ya. Kemudian ada siapa lagi di bawah? Ada Ronald Tambunan, Laris Kargo. Oke. Ada Nabila, mantap. Kemudian ada siapa lagi di bawah? Habis? Nabila itu Sinek ya? Kita tandai ya. Baik. Oke, kembali ke pembahasan kita. Ada nggak yang kira-kira menjadi bahan evaluasi dengan kepengurusan yang masa lalu nih? Dan ini kan juga menjadi program baru bagi PCN dengan wajah baru tadi. Kira-kira bisa diambil satu contoh mungkin? Apa kira-kira? Mungkin Pak Ketua, ke saya nih atau? Boleh ke salah satunya juga silakan. Ya, tentunya harapannya dengan komposisi kepengurusan yang sekarang mungkin pengurus, ketua dan jajaran pengurus bisa menyikapi berbagai persoalan dan dinamika dari organisasi itu secara lebih dewasa, kan, sehingga bisa meredam ya namanya berbagai disiplin ilmu ini kan juga gesekan-gesekannya, potensi gesekan juga timbul. Bagaimana potensi-potensi itu bisa diikat, bisa disinergikan sehingga membawa IPCN kepada tujuannya tadi, berjaya di negeri sendiri. Ya. Sudah ada kerangka yang jelas kira-kira apa sih step by step yang akan dilakukan untuk menuju berjaya di negeri sendiri itu? Karena kan sudah tahun kedua nih kan? Masuk. Iya. Ya stepnya pertama memang kita inventarisasi dari keanggotaan. Jadi nanti kita akan mapping itu kekuatan masing-masing anggota. Sehingga nanti kita tahu nilai-nilai yang ada di sana, kemudian apa yang mungkin bisa digarap di situ gitu. Nah kemudian nanti kalau nanti DPD sudah aktif, kita juga dari DPP juga harus aktif untuk melihat potensi apa yang mungkin bisa digarap dengan IPCN. Dikit Pak, dengan mikrofonnya. Jadi IPCN juga nanti rencananya juga akan bersinergi dengan BUMN, barangkali lihat peluang-peluangnya gitu ya. Apakah mungkin label IPCN ini itu menjadi garansi daripada member kita bahwa ini adalah pengusaha ekspedisi atau kargo atau logistik yang memang sudah mendapat garansi dari sisi kualitas, dari sisi aturan, dari sisi ketaatan. Nah seperti itu tadi kita akan membuat IPCN itu bisa menjadi jaminan, karena kadang-kadang kan memang customer itu mempunyai keraguan kan, apakah barang-barang dia atau
eh, produk dia bisa betul-betul terhandle oleh kawan kita ini. Makanya nanti kita minta di masing-masing kawan-kawan kita itu menyandingkan lambang IPCN itu dengan lambang perusahaan mereka. Maksudnya mungkin buat stiker gitu di mobil atau apa? Stiker itu. Jadi inilah kita akan jaminkan. Dan ini juga yang akan kita nanti sampaikan kepada aparat-aparat yang berkaitan dengan masalah logistik ini ya, supaya kita mendapat sedikit perhatian lah dari mereka. Kalau ada hal-hal yang tidak perlu dipersulit ya, jangan mereka persulit, itu aja sebenarnya. Kita tidak minta istimewa, tapi kalau ada yang tidak perlu dipersulit, jangan dipersulit gitu aja. Nah ini programnya sudah mulai kita memang, mohon maaf Pak, memang kalau saya potong, memang kemarin kita juga waktu di 2 munas yang berbeda itu, keluhan member rata-rata seperti itu sih memang. Artinya tidak semacam mendapat hak istimewa atau payung hukum ketika mereka itu bergabung di sebuah asosiasi gitu. Jadi dirasa kalau misalnya ada kecelakaan gitu kan, kayak kemarin tuh teman-teman di sebelah itu menyatakan bahwa kadang-kadang attitude ataupun sikap dari pihak yang berwenang itu kesannya justru mempersulit gitu kan. Pernah kejadian kecelakaan, barang-barang nggak boleh dikeluarin, sementara kan barang-barang customer juga harus kan. Ini keluhan-keluhan yang sama nih, ada nggak kira-kira kemungkinan hal-hal seperti ini diperbaiki dan kemudian ya sedikit banyak positioning kita juga kan sebagai sebuah asosiasi yang memang bermitra dengan stakeholder, dengan pemerintah dalam hal ini untuk kemudian bukan minta hak istimewa tapi lebih kepada ya seperti yang Pak bilang tadi, sesuai dengan aturannya saja gitu loh. Iya. Jadi kan sebetulnya kalau kita bicara masalah hukum ya gitu kan, di negara kita ini aturan dan hukum itu sangat sudah bagus hukum ya. Tapi kan kita di dalam penegakan hukum itu kan ada oknum. Iya. Ya kita bukannya merendahkan. Belum tahu oknum itu paham dengan hukum itu sendiri. Oke. Ya salah satu contoh lah misalnya ya. Misalnya kita accident di jalan. Itu dalam aturannya barang bukti itu bisa dipinjam lah. Oke. Itu barang buktinya bisa dipinjam dengan kepentingan tertentu, dengan alasan tertentu, dan tentu saja melalui ini mekanisme yang benar. Ada surat. Apalagi ini barang-barang. Barang-barang ini kan barang legal. Iya. Yang tidak ada kecuali barang narkotika yang terlarang ya. Itu barangkali barangnya harus ditahan karena sebagai barang bukti. Tapi kalau mobilnya accident, di mana di situ adalah kebutuhan para pelanggan di sana. Kalau ditahan oleh aparat kepolisian, itu merugikan semua pihak lah. Jadi kita tidak katakan yang kita bawa ini barang-barang UMKM, produk-produk hasil tani. Mereka tahan sampai sekian jam ini akan hancur semua. Lebur ya jadinya. Dan kasihan pengusaha untungnya tidak seberapa karena dia hanya menolong petani-petani tadinya. Mereka tahan. Harusnya kalau mereka itu sebagai pengayom, sebagai pelindung masyarakat, dia yang kasih, Pak sopir, cari itu ganti mobilnya supaya ini bisa dipindahkan. Betul. Tapi kan oknum itu kadang-kadang ada yang tidak menjiwai dan tidak mengetahui juga hukum itu benar nih. Karena saya kan orang hukum. Iya. Jangan dikatakan kalau saya orang hukum saya ngerti semua juga, enggak juga. Nah, nanti para ketua-ketua, apakah ketua DPD, DPC atau apa, itu mengenalkan dirinya ke aparat-aparat terkait yang saya katakan tadi. Misalnya penyeberangan, kita datangi itu ASDP, Asosiasi Pengangkutan dan Penyeberangan darat dan sungai itu. Kita jelaskan ini loh Pak, ini loh ininya. Ini yang kami bawa ini barang-barang yang harus segera sampai dan segala macam. Tolong juga kami kalau Bapak bisa memprioritaskan orang lain dengan cara membayar, kami Bapak prioritaskan, tapi kami tidak bisa bayar karena ini kita saling tolong menolong di sini. Nah kita gugah mereka dengan seperti itu.
jangan akhirnya terak mundur terus ke belakang, ini disalib dengan tidak. Ya mudah-mudahan itu juga bisa mendapat bantuan ya, dari kita tidak minta yang istimewa lah. Mari kalau katanya membangun negeri ini, mari kita sama-sama dengan profesi kita masing-masing. Jadi jangan judulnya membangun negeri, tapi membangun diri sendiri dan kelompok. Sehingga hukum itu dibuat menjadi seperti Mahfud MD katakan, menjadi bisnis hukum. Betul. Nah ini yang kita. Nah saya lihat ini optimis dengan orang-orang yang sekarang yang ada ya. Ya ada anak muda juga, ada yang tua juga gitu. Saya berharap ada harapan untuk bisa mewujudkan visinya daripada PCN ini. Ini pekerjaan mulia dan memang kita walaupun tidak langsung ya, kita ikut membangun perekonomian negara lah. Jangan salah nih. Mari kita duduk dengan mereka. Siapa kita, apa kontribusi kita kepada negara ini. Ya dengan berbisnis ini saja kita bisa mempekerjakan orang sampai 400 orang. Iya. Kontribusinya udah luar biasa ya. Gitu. Jadi kita ini harusnya bukan dimangsa, harus dilindungi harusnya. Ini start dan resmi nih ya. Jadi ini request. Jadi kita sangat apa ya, tujuan daripada pemimpin kita ini, karena mereka memimpin ini kan juga sekalian beramal juga. Bagaimana orang yang tidak miskin dientaskannya jadi tidak miskin. Orang yang sudah ada itu dipelihara karena dia memelihara juga orang yang tidak miskin, segala macam ini. Nah sekarang ini kan kita melihat makanya dengan adanya premanisme lah sekarang ini di perantas negara. Alhamdulillah sangat menolong, membantu. Ini mohon maaf sekali saya SPSI juga kurang berarti yang ngambil di pinggir. Nah, jadi akan berkurang nantinya. Soalnya gini, saya ini kan hidup di pasar terus nih. Iya, Di Tanah Abang. Kalau di Pekanbaru itu saya hidupnya di pasar. Saya lahir di pasar. Iya. Dulu sebelum ada Petrus itu, penembak misterius itu. Memang ketua penjahat itu kalau tidak ada yang backing tak berani. Benar ini. Ini saya salut lah sekarang. Mudah-mudahan ini semua kita menyadari. Mudah-mudahan jadi sebuah komitmen juga ya. Iya, karena bayangkanlah preman yang kita lindungi sehingga menyusahkan orang-orang yang memberi pekerjaan sekian ratus orang. Sementara mereka kan untuk kepentingan diri sendiri. Kalau perlu premannya masukkan kerja dengan kita. Iya. Harusnya bisa Jangan berkolaborasi dihidupin. ya. Tapi dulu nih ya, yang saya tahu waktu saya masih muda dulu saya tinggal di pasar, saya tahu preman. Kita ketangkap nih, mohon maaf ini ya, ketangkap anggota itu. Nanti malam kita tebus itu. Jadi akhirnya kejahatan itu tak berhenti. Ini benar nih saya katakan ini. Pengalaman pribadi. Iya. Jadi sekarang ini makanya Petrus itu dulu orang kan selalu mengatakan hak asasi manusia gitu. HAM. Sementara bayangkanlah sopir kita di jalan dipalai, dirampoki gitu. Dan gitu kadang-kadang di sini, dari sini ke Belawan aja kita lihat. Coba lihat tuh, ada seperti bajing loncat segala macam menggerumun kayak gitu. Di mana aparat itu? Baik, oke, dan kita tangkap 5 poinnya. Jadi intinya ini salah satu keluhan juga nih dari Ketua Umum ya terkait dengan kondisi saat ini ya, terkait stabilitas keamanan ya, kemudian juga kelancaran di jalan, termasuk juga ya memang yang kita harapkan bagaimana stakeholder kemudian juga aparat pemerintah tadi bisa menjalankan fungsinya dan bisa bekerja sama lah gitu aja. Karena sampai kemarin tuh ada yang bilang saya tuh kepengennya kalau jadi anggota ini tunjukkan kartu anggota, mereka langsung oke jalan-jalan gitu, maunya begitu. Sampai ada seperti itu ya. Saya pikir unik juga nih emang keluhannya udah. Sekarang saya ingin saya itu menghubungi berbicara lah dengan para depo minyak ya, supaya bagaimana mengatasi kelangkaan solar. Nah saya nggak tahu lah ya. Itu sebetulnya secara regulasi penghitungan jumlah pemakaian BBM solar itu terutama itu sudah sangat-sangat
detail dan tak mungkin terjadi kelangkaan berjam-jam. Ini yang saya bilang tadi. Mereka tidak melihat, tidak kasihan dengan para sopir-sopir truk itu membawa barang-barang yang akhirnya bisa rusak, tidak berkualitas. Nah, aturan mengenai kontribusi BBM itu sangat jelas. Tapi kan dengan kasat mata kita bisa lihat. Berarti ini juga menjadi programnya akan Ya, kita bicarakan akan bicarakan. Kami para pengurus akan datang kepada mereka yang Kompeten. kepentingan itu. Oke. Cobalah lihat mereka ini. Jangan hanya melihat truk ramai-ramai di sana. Harusnya Anda sebagai orang yang diberikan wewenang untuk itu. Jangan hanya melihat banyak kali truk ini ganti solar. Tapi Anda tidak memberikan solusi. Baik Anda sebagai gubernur, baik Anda sebagai bupati. Iya. Itu kan lihatlah. Jangan dilihat platnya. Misalnya dia berhenti misalnya di Palembang. Oh, plat BK enggak apa-apa lah. Jangan gitu modelnya. Ini perayaan Indonesia. Baik. Oke, kita berbicara tentang inovasi dan digitalisasi. Nah, di era digitalisasi sekarang ini bagaimana IPCN mengadaptasi teknologi dalam logistik anggotanya? Ya sebetulnya sudah sebagian besar kita sudah adaptasi kan. Sudah adaptasi ya. Sekarang itu ketua umum kita yang lalu itu yang pertama yang paling canggih. Iya. Inisiator pertama sampai sekarang itu dia selalu Bahkan kemarin sempat nge-blasting juga di grup ya, nawarkan itu. Jadi makanya saya bilang IPCN itu tidak kalah loh dengan yang lain. Iya. Kita bisa tracking barang, kita bisa real time segala macam itu. Iya. Cuman kan tidak sampai mungkin ke bawah. Ya yang juga yang butuh itu sebetulnya menengah ke atas, Pak. Iya, betul. Kalau misalnya tukang jeruk misalnya di sana Nggak perlu ya. dia nggak punya juga alatnya untuk Men-tracking. men-tracking itu. Kadang-kadang dia paketnya juga nggak ada untuk masuk ke dalam websitenya kita itu. Itu sudah hebat loh kita ini. Jangan melihat IPCN sebelah mata, makanya saya lihat ini. Kalau memang dikelola dengan kesabaran, ini menjadi kekuatan yang bisa juga seperti kita membantu pemerintah untuk mesejahterakan masyarakat. Bisa jadi tugas pengurus yang baru ke depan ini. Sepertinya begitu. Untuk mengorganisasinya. Jadi harus diperkenalkan. Ya ini saya mau datang ke sini juga karena memang ingin masyarakat kalau bisa nanti tahu apa itu sebetulnya IPCN. Iya. Apa yang didapat kalau dia masuk di IPCN ini. Karena ini seperti tadi yang saya bilang itu filosofis lidi tadi, sapu lidi. Dari yang kecil-kecil, kita nggak mungkin melawan cubing 4 inci itu yang seperti sekarang kekuatannya. Tapi kalau kita berhimpun, setidaknya tidak mudah patah, tidak mudah hancur. Kalau melawan cubing itu dari baja dibuat nggak mampu kita. Memang mati aja kita bikinnya itu. Jadi hanya Tuhan Allah aja yang bisa menghalangi mereka itu. Jadi dua B nih Pak ya, program kita yang pertama branding, ya kan? Branding, penguatan IPCN sehingga bisa dikenal. Kedua itu bargaining positionnya yang harus kita tingkatkan Pak. Jadi IPCN itu tidak anti kolaborasi, artinya dengan organisasi-organisasi sejenis ataupun yang kira-kira hampir sama, misalnya boleh sebut ya. Misalnya kita akan menjalin kerjasama dengan Asperindo, Aptrindo, dan jika memungkinkan juga dengan Organda, sehingga kalau kita berkolaborasi bersama kan bisa meningkatkan bargaining position kita di negeri ini, di pemerintahan terutama, supaya apa-apa yang kita cita-citakan bersama itu bisa lebih mudah meraihnya, ya Pak ya. Oke. Nah ini kembali ke pertanyaan sama Bendahara Umum nih, bagaimana sistem pengelolaan dana organisasi agar tetap transparan dan akuntabel? Dengar-dengar kayaknya agak trouble ya kemarin. Nah ini mungkin agak perlu dikasih pandangan mungkin supaya nggak terulang atau gimana? Ya kita akan berusaha bekerja lebih baik ya sebagai suatu organisasi yang masih usianya masih muda seperti yang disampaikan tadi. Pastikan ada proses learning by doing ya, semuanya sama.